bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar pagi ini? Baik jemaat yang hari ini yang ada beribadah secara onsite, online, di Facebook Zoom. Kami percaya dimanapun kita berada, Tuhan lawan kita. Kalau kita datang dengan hati yang haus, hati yang lapar pada Tuhan, maka Allah yang baik, yang dahsyat itu akan melawat kita dengan caranya yang ajak. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang paling keren buat Tuhan, lebih keren dari minggu yang lalu. Katakan haleluya. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. The joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is my strength. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur penyertaan-Mu untuk kami sepanjang minggu ini. Di setiap langkah kami ada mujizat, ada keajaiban yang terjadi. Kami makin hari makin cinta pada Tuhan. Kami angkat tangan menyembah Tuhan. Mari yang di rumah bersyukur. Apapun keadaanmu pagi ini, Tuhan Yesus tetap baik. Dia baik, sungguh baik. Oh, tak berubah kasih-Nya. Cintanya tak pernah berkesudahan. Penyertaan-Nya sempurna. Kami menemukannya. Itulah Allah yang kami sembah pagi ini, dan kepadanya lah kami beribadah. Kami hormat pada Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa pujian firman yang kami bawa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kanse Yesus, kanse Tuhan. Puji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap dilawat Tuhan, sama-sama yang antusias katakan amin. Tepuk tangan saya lagi bagi Tuhan. Yang paling keren tepuk tangannya. Woo! Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Thank you Jesus. Kau indah Tuhan, dan Kau menakjubkan. Thank you Lord. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words. Too wonderful for comprehension.
like nothing ever seen or heard. Who can tell your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. Kau sungguh indah, kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Yes, Lord. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua. Ada hikmatmu, tiada terselami. Kasihnya Tuhan, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kami angkat tangan, kami berkata, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. And I stand in love of you. I stand in love of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in love of you. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh menakjubkan, menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, dia lebih dari semua. Ada hikmatmu, tiada terselami. Kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Dia mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Amin. Kami
kami sembah. Mari yang di rumah juga sembah Tuhan. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Angkat tangan menyembah Tuhan. Yesus Raja, segala raja. Karyamu besar, karyamu ajaib, karyamu luar biasa Tuhan. Yesus, Kaulah penyembuh kami, Kaulah pertolongan kami, Kau juru selamat kami Tuhan, Kau perlindungan kami Tuhan. Allah gunung batu kami yang kami percaya. Bermasmurlah bagi namanya, bermasmurlah bagi nama Tuhan. Bercakapkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ya namanya besar, namanya mulia Tuhan, penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, Yesus Tuhan. Kami tinggikan Tuhan, Engkaulah pokok pujian kami Tuhan, Allah yang kami sembah. Kami angkat tangan berkata, Ku agungkan, Ku agungkan atas seluruh bumi. Makhluk sorak pujiku, ku agungkan, Ku agungkan, oh Yehova, Ku agungkan, ku agungkan atas seluruh bumi. Makhluk sorak pujiku, ku agungkan, Ku agungkan, oh Yehova, Ku agungkan, ku agungkan, Ku agungkan. Makhluk sorak pujiku, ku agung, Kau ku agungkan, Ku agung, oh Yehova. Kami angkat tangan, kami menghormati Tuhan, ku agungkan, ku agung. Mari yang di rumah-rumah tinggikan Tuhan. Makhluk sorak bersama-sama angkat tangan Tuhan. Ku agungkan, Ku agungkan Tuhan atas seluruh bumi. Makhluk sorak pujiku, ku agungkan, ku agungkan, oh Yehova. Mari semuanya orang percaya tepuk tangan sama-sama, katakan ku agungkan. Atas seluruh bumi, makhluk sorak pujiku, ku agungkan, ku agungkan, oh Yehova, oh Yehova, ku agungkan, oh
kami, tanduk keselamatan kami, gunung batu kami, Allah yang kami percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Baik, mari kita sehati di dalam bersama kita berdoa. Terpujilah Allah kami yang kudus. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, khususnya di sepanjang minggu ini ya Bapa. Kami boleh melewati hari-hari kami dengan baik ya Bapa. Itu semua karena campur tangan-Mu Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan ya Bapa, dibuat semua Tuhan berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini ya Bapa kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena Engkau sudah melayakan setiap kami ya Bapa untuk berkumpul di tempat ini ya Bapa, untuk memuji dan membesarkan akan nama-Mu ya Bapa. Bapa, saat ini ya Bapa kami mengundang Roh-Mu yang suci hadir di setiap hati kami ya Bapa, baik kami jemaat yang mengikuti secara onsite maupun secara online ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini ya Bapa kami sepakat ya Bapa, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada Shalom di bangsa kami ya Bapa, dari timur, barat, utara, selatan ya Bapa, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya mata Tuhan tertuju kepada bangsa kami ya Bapa. Kami terus berdoa ya Bapa agar bangsa kami mengalami hujan pertobatan yang daripada-Mu, mengalami pelepasan, bahkan mengalami pemulihan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Pada saat ini juga Tuhan Yesus kami menyerahkan Bapak Presiden bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu, Bapak Jokowi berserta wakil, bahkan seluruh jajaran kepemerintahan dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah ya Bapak. Kami mohon ya Bapak, Engkau taruh atas setiap mereka roh kepemimpinan yang daripada-Mu Tuhan Yesus, agar apapun yang mereka kerjakan ya Bapak, biarlah berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, kami mohon ya Bapa, Engkau berkati setiap perekonomian yang berada di bangsa kami ya Bapa, yang bergerak di bidang apapun ya Bapa. Kami percaya dibuat Tuhan semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, iklim yang ada di bangsa kami ya Bapa, semua berjalan atas kendali tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau ambil alih. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada bencana apapun ya Bapa terjadi pada bangsa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, saat ini juga Tuhan Yesus kami mau berdoa buat bangsa Singapura ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami mohon ya Bapa, tudung perlindungan-Mu terjadi pada bangsa ini ya Bapa. Bapa, kami percaya tangan Tuhan yang penuh dengan keperkasaan terus melawat bangsa ini ya Bapa. Kami terus berdoa agar bangsa ini mengalami hujan pertobatan yang daripada-Mu, mengalami pemulihan, bahkan mengalami pelepasan yang daripada-Mu Tuhan Yesus, agar bangsa ini mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan juga pemimpin daripada bangsa ini bersama dengan wakilnya Tuhan, bahkan seluruh jajaran kepemerintahan dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terendah ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, segala tugas dan tanggung jawab atas bangsa ini ya Bapa, kami mohon kiranya Tuhan Engkau taruh atas setiap mereka roh kepemimpinan yang daripada-Mu Tuhan Yesus, agar apapun yang mereka kerjakan tidak di luar daripada-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan juga perekonomian di bangsa ini. Kami percaya Tuhan Yesus, tangan Tuhan turut campur tangan di dalam setiap pekerjaan di bangsa ini ya Bapa, agar semuanya berhasil ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, ketetapan keputusan yang berada di bangsa ini ya Bapa, biarlah berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini juga Tuhan kami mau menyerahkan pemimpin gembala sidang kami, Bapak Pastor Thomas, ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-Mu Engkau utus untuk melayani ya Bapa, kami mohon Engkau memberkati ya Bapa, tudung perlindungan-Mu terus menyertai hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Bapa, agar gereja Evolusi semakin dikenal di mana-mana ya Bapa. Yang kami minta ya Tuhan Yesus, agar melalui hamba-Mu Tuhan, banyak umat mengalami pertobatan ya Bapa, banyak umat dilepaskan ya Bapa, banyak umat mengalami pemulihan yang daripada-Mu Tuhan Yesus, agar semua mata melihat, semua lidah mengaku, bahkan semua lutut menyembahnya kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati kesehatan hamba-Mu, bahkan umur panjang Engkau taruh atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini juga kami menyerahkan setiap gembala Evolusi
di setiap satelit ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, Engkau berkati setiap hamba-hambamu yang melayani pada hari ini Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, agar apapun yang mereka melayani ya Bapa hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus, Injil kebenaran-Mu terus diberitakan di seluruh kota-kota bangsa sampai kepada seluruh pelosok ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus agar banyak umat mengalami Kristus dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga pelayan-pelayan FLC di setiap satelit ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, Engkau taruh atas setiap pelayan-pelayan hati yang daripada-Mu Tuhan Yesus, agar setiap hamba-hamba-Mu melayani dengan hati yang tulus ya Bapa, untuk menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Baik yang bertugas sebagai multimedia, yang bertugas sebagai WL maupun singer, yang bertugas sebagai pemain musik, yang bertugas sebagai pendoa syafaat, yang bertugas sebagai usher, kasir, bahkan sebagai kolektor ya Bapa. Tuhan, mari Tuhan Engkau taruh hati yang penuh dengan kerendahan ya Bapa di dalam melayani ya Bapa, hanya untuk menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus hamba-Mu, bahkan Engkau taruh hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu ya Bapa, agar apapun yang sebentar hamba-Mu perkatakan lewat firman-Mu ya Bapa, biarlah semua firman itu memberkati setiap kami ya Bapa, baik kami yang mengikuti secara onsite maupun secara online ya Bapa. Bapa, mari Tuhan Yesus, agar setiap firman itu ya Bapa jatuh di hati kami yang subur ya Bapa, di hati kami yang betul-betul mengenal akan Engkau ya Bapa. Biarlah berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah yang lebih lebat lagi Bapa, untuk menjadi berkat bagi semua orang ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Bapa. Biarlah kami terus tinggal di dalam Engkau dan Tuhan tinggal di dalam kami ya Bapa. Karena di luar Tuhan hidup kami akan sia-sia. Di luar Tuhan kami akan binasa ya Bapa. Bapa, mari Tuhan Yesus Engkau jamah setiap hati kami Bapa. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami menyerahkan tubuh, roh dan jiwa kami, hati dan pikiran kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sempurnakan doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat waktu kita mencari Tuhan, maka Allah yang dahsyat, Allah yang baik akan berkenan menemui kita. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Sorakan, haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama, katakan haleluya. Ya Tuhan, Engkau aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindumu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Lagi katakan, ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari. Semuanya berkata, ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan
dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, syalalala, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Di hadapannya kita berkata, Kau telah menjadi penolongku di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat depan. Sekali lagi, aku memuji Tuhan seumur, syalalala, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu Tuhan. Sungguh Kau telah menjadi penolongku di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan Yesus. Jiwaku melekat kepadamu. Tuhan Engkau Allahku. Bukan jadikan kita cuma sekedar anak-anaknya, Dia jadikan kita sahabat-sahabatnya. Kita istimewa di hadapan Tuhan. Haleluya. Who am I that you are mindful of me? How you love me, yeah, when I call. It is true that you are thinking of me, yeah, how you love me. It's amazing, it's amazing, yeah. Who am I that you are mindful of me? How you love me when I call, when I call. It is true that you are thinking of me. How you love me. It's amazing. It's amazing.
Sahabat, di mana Tuhan bisa ceritakan isi hatinya kepada kita. Bukankah itu dahsyat? Bukankah itu penting banget? Kita orang istimewa di hadapan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow. Haleluya. Sebelum kita dengar pesan Tuhan, kita akan bawa persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu. Berkat yang kami terima itu sumbernya dari Tuhan. Waktu kami bekerja, kami diberkati dan menghasilkan. Sebab itu kami ingin membawa semua apa yang Tuhan sudah berkati untuk dipakai memperlebar kerajaan Tuhan. Memberkati yang berusaha bekerja, memberkati anak-anak dan pendidikan anak-anak kami. Kami mengucap syukur, kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Ini persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu memberikan persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan, katakan amin. Haleluya. And my heart with
semua datang dengan rasa haus. Haus datang padamu, Tuhan Yesus. Yesus suka citaku. Yang rindu berkata, Kau pulihkan hidupku. Dan kini ku milikmu. Dari hatiku ku mau nyanyi betapa ku mengasihimu. Ya Tuhan, betapa ku mengasihimu, betapa ku mengasihimu. Dengan senang hatiku bersamamu, I love you, yes Jesus, I love you, I love you. Mari bangkit berdiri sekarang. I love you, I love you, I love you, and my heart beats for Holy God. I love you, I love you, I love you. Mari Tuhan yang mengasihi, dilawat Tuhan. Haleluya. I love you, I love you, I love you, and my heart beats for Holy are you. And my heart holy are you. Jesus, Jesus, and my heart beats for Holy are Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Mana-mana Shikira bara, shikira bara, shikira bara, shikira bara, shikira bara, shikira bara. Karena Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, karena Kau Tuhan. Oh, karena Kau Tuhan, karena Engkau Tuhan, Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. And I will sing of the goodness of God. You have been faithful. All my life you have been so
love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh yes you are. All my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih pada hari ini kami telah diberikan kesempatan untuk bertemu. We thank you Lord. Kami percaya bahwa hari ini bukan saja bukan kebetulan, tetapi ada sebuah rancangan yang indah datang daripada Engkau. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini akan menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas Bapa. Kami percaya juga Bapa bahwa setiap daripada mereka yang hadir di sini Bapa, mereka yang terus mengalami semua urapan Engkau, yang terus ada penyertaan daripada kasih mula-mula hingga daripada sekarang. Kami percaya yang ada di sini, baik hadir onsite maupun yang ada di YouTube dan Facebook, pagi ini kami mencari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin setiap dari pergumulan apapun yang kami hadapi pagi hari ini dan hari ini Bapa, tapi kami yakin Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami Bapa. Terima kasih Bapa, segala hormat puji kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Karena Kau adalah Raja daripada segala Raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kita yang telah diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih pagi. Shalom. 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 Selamat pagi Pastor. Good morning. Good morning, how are you? I'm good. I'm good ya. Saya senang kolaborasi dengan Pastor Sugianto nih ya. It's great to have a collaboration with Pastor Sugianto. Yeah, it's a privilege to working with you. Wow, it's I my only privilege see you on to- TV actually usually, but now I can see you from live directly. Oh, biasanya cuma lihat di TV ya, sekarang ketemu langsung. Saya akan menyampaikan sermon saya dalam bahasa Indonesia ya, it's better ya. So I'm going to dalam share the Indonesia word ya. in bahasa. Ya. Nama saya orang Indonesia bilang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Ya, Ya. in Indonesia we say if we don't know somebody then we cannot love that person. Ya. Hari ini saya akan perkenalkan nama saya Abraham Daniel. Selamat pagi, shalom. So my name is Abraham Daniel. Ya. Good morning. Buat yang di Facebook, yang di YouTube, selamat pagi. Also everyone on Facebook and on YouTube. Good Ya. morning. Mungkin beberapa dari saudara-saudara belum pernah melihat saya ya. Kalau Maybe belum some of pernah you- lihat saya, boleh nonton Mission Impossible ya. Saya nggak ada di sana ya. Yeah, if you haven't seen me, you can watch Mission Impossible ya. And then if you watch the movie, I'm not there. Ya, saya nggak ada di sana ya. Saya pastikan itu ya. Jadi jangan ditonton. So don't watch it. Saudara-saudara, pagi ini saya senang sekali. Saya terima kasih kepada FLC Singapore, Father Love Church Singapore. So I'm really grateful. I want to Yeah. thank the Father's Love Church of Singapore Ya, untuk mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan ya. for inviting me to share the Ya, word. dan yang paling senang saya ketemu semua hamba-hamba Tuhan, imam-imam pelayan. Tepuk tangan buat tim Praise and Worship. So grateful to meet Ya, all the tepuk new tangan station. Yeah. juga buat Pak Agus. Also Pak Agus. Dan yang pasti Pak Sugianto ini yang Dan datang naik pakai kapal, terbang pulang pakai kapal. And
And also Pak Suki ya, Ya. come using the ferry, go back using the ferry. Iya, ini benar-benar udah hebat lah. amazing. Saudara-saudara, saya akan coba share dengan saudara-saudara sedikit renungan firman Tuhan. So I want to share a bit from the Word of God. Biasanya kalau saya belum menyampaikan renungan firman Tuhan, saya selalu doa puasa dan tanya Tuhan, apa yang harus saya sampaikan. Usually before I share a devotion, I always pray and fast first, asking God, what does He want me to share? Ya, jadi hari ini pun demikian. Jadi saya coba sampaikan apa yang Tuhan itu mau bicara kepada kita. So Ya, likewise today, I'm trying to share what God wants us to hear. ya. Di tahun 2008, In 2008, itu ada seorang arkeolog asal Israel there is this archaeologist from Israel. menemukan tempat pertarungan yang paling terkenal daripada sekolah minggu, cerita-cerita di sekolah minggu. Sebuah tempat pertarungan terkenal yang sangat terkenal di sekolah minggu, di Sunday school. He discovered this famous place, a spot where happened this great battle. Ya, mungkin ada yang tahu. Maybe you already knew. Kalau yang tahu saya belikan nasi padang. Yeah, if you know, yeah, I will buy you nasi padang. Ya, namanya adalah pertempuran Daud dan Goliat. So it's a place of the battle of David versus Goliath. David dan Goliat. David atau Daud di dalam Alkitab itu diterangkan rupanya orangnya kecil, pipinya merah-merah dan elok rupanya. So Ya. in the Bible recorded David's stature was small and he still has this reddish cheek. Yeah, still small, very young. Ya. Kalau Anda susah membayangkan Daud, If you Anda have difficulty imagining David, ya Anda bisa lihat saya. just look at me. Gak jauh beda, Yeah, kecil-kecil not too ya. different. Yeah, small stature. Kecil-kecil, elok rupanya. Gak ada yang bilang saya elok kecuali saya dan istri saya. And also saudara-saudara, ya. good looking. Yeah, nobody saying good looking, just me and my wife. Haleluya ya, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, saya akan buka, mari kita sama-sama buka firman Tuhan di 1 Samuel So let's go to the Word of God in the 1 Samuel 17 ayat 40. 1 Samuel chapter 17 verse 40. Yeah, 1 Samuel ya chapter 17 verse 40. Saya akan bacakan ya. chapter 17 verse 47. 1 Okay. Samuel. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya ke dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Verse 40 from 1 Samuel 17. He took his staff in his hand and chose for himself 5 smooth stones from the brook and put them in the pouch in his shepherd's bag. He approached the Philistine with his sling in his hand. Nah, saudara-saudara, ini kan barusan diterjemahin ya dalam bahasa Ibrani Pak ya barusan. Saudara-saudara, ini ingat nggak tadi di ngomong ada berapa batu? So how many stones recorded here? How many? Ada berapa? Ayo, belum, masih loading ya, masih pagi ya, masih roaming, international roaming. Ada 5 batu, there's a 5 stone, ada 5 batu ya. 5 stones. Ada 5 batu yang diambil oleh Daud. Kalau yang pernah dengar pertarungan Daud dan Goliat, berapa banyak batu yang dilempar oleh Daud ke arah Goliat? So if you've heard this battle before between David and Goliath, Yeah. how many stones did David use? How many? Ada yang ingat? Remember? Kurang nasi padangnya, saya kasih hadiah tambahan. Yeah, if nasi padang not enough, I will add more. Ya, nasi campur Pontianak enak. Ui, yeah. Chicken rice from Pontianak, the best. Yes, the best. Kalau pastor tadi ngomong the best, lapar. Satu batu yang diarahkan daripada Daud menuju ke Goliat. 1 stone Yeah, was there is. used by David to Yeah. hit Goliath. Tapi hari ini saya dapat pesan khusus daripada Pastor Thomas, kita berbicara tentang kasih mula-mula. Today Ya. I have this special instruction from Pastor Thomas to talk Yeah. about the first Ya. love. Dan saya akan mengambil sisi pandang lain daripada cerita pertarungan Daud Goliat ini terhadap kasih mula-mulanya kita. So I'm going to take a different perspective about this battle between David and Goliath and connect it to the first love. Kasih mula-mula adalah kasih tanpa motivasi. Kasih di zaman kita awal jatuh cinta kepada Tuhan. So Amin. the first love is the love without any motivation behind. It's the love that the first time we fall in love with God. Yes. Nah, kenapa kok ngambilnya dari Daud dan Goliat? So why from David and Goliath? Saya bicara sama Tuhan, saya tanya Tuhan, God,
why you always say about David in the Bible? Kenapa kamu selalu bilang tentang David di Bible? Yeah, so Yeah, I asked Daud. God, why you always talk about David and Goliath in Daud, the Bible? Daud ya, Yesus anak Daud. Daud Yeah. bercakaplah, berlakulah seperti Daud. Yeah, Ya. Jesus, son of David, follow the David, the man that after Yeah. the heart of God. Ya. Dan Tuhan jawab seperti ini. Bukan saja soal kenapa aku selalu bicara tentang Daud. Tetapi masalahnya adalah yang Daud, di mana Daud selalu bicara tentang aku setiap hari. So God answered me. It's not about me always talking about him, but actually it is David who always talk about me, says God. Setiap hari Daud itu bicara tentang Tuhan tanpa motivasi. So every day David speaks out about God without any motivation, Dengan cinta yang tulus daripada dia. with such a genuine love from him. Ya, saya akan ngambil ini dari cerita Daud dan Goliat. So from David and Goliath account, Kita buka di 1 Samuel 17 ayat 45. let's see in the 1 Samuel 17 verse 45. Ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Verse 45, then David told the Philistine, you come at me with a sword, a spear, and a javelin, but I come to you in the name of the Lord of the heavenly armies, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Who you are divide, yang kau tantang itu. Di saat ditantang oleh Goliat, Daud tetap bilang, aku datang dengan Tuhan alam semesta. So when Goliath defied the Lord, David come to him in the name of the Lord, Dengan Allah semesta ya. Lord of heavenly armies. Coba saudara-saudara pikir tadi Daud ngambil 5 buah batu. So David took 5 stones. 5. Dilempar 1 batu ke arah. He threw one to, Ayo dijawab saudara-saudara, nasi padang menunggu Goliat. Amin. padang. Bisa saya minta amin? amen. Bisa saya minta tepuk tangannya? Eh. Ya. Nanti saya kasih tiket gratis nonton Mission Impossible ya. Later Nonton we'll saya give you- lagi ya. Later we'll give you a ticket to watch Mission Impossible. Nah, sekarang 1 batu dilempar berarti sisa. So one stone was thrown, so how 4 many ya? left? How many is left? 4. Ini pelajaran matematika ya Pastor. No. This is basic math, Master. No. Dilempar 4. Pertanyaan saya kenapa kalau ada 1 Goliat di sana kenapa Daud mengambil 5 batu daripada 5 So batu? if the enemy, only one Goliath, why he took 5 stones? Saya kemarin bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ya? So yesterday I asked God why. Dia lempar 1 batu, tapi ambilnya 5. He just threw one stone, but he took 5 stones. Ada yang tahu? Anybody knew? Tambah nasi padang 3 bungkus Okay, saudara. nasi padang 3. Makan pagi, makan siang, makan malam. Breakfast, Kita lunch, hanya dinner. terus melihat bagaimana David atau Daud menjatuhkan Goliat. So we see how David knocked Goliath down. Kita tidak pernah melihat bagaimana caranya Daud melawan Goliat. But we never focus on how he fought Goliath. Saudara-saudara ingat gak pertama kali saudara-saudara ngalami cinta mula-mula? Do you Kasih remember mula-mula. when the first time you experienced the first love? Di sini pasti pernah banyak yang jatuh cinta kan? Yeah, many of you have fallen in love before, right? Mukanya senyum mengembang semua ya. Smiling Yang di everyone. Facebook, yang di mana nih mengembang kalau Yeah, udah on ngomong Facebook, jatuh on YouTube cinta. also, smiling white. Ya yang jomblo mohon maaf. The single one, sorry. Saya berdoa untuk kalian semua I yang pray for jomblo-jomblo you, ya. The single one. Haleluya kenceng sekali. Jomblo. Jomblo. Jomblo is the best Pak. Saudara-saudara kalau kita lihat ya. So if we pay attention, Bagaimana Daud mengambil batu ini dan 5 ini. how David took 5 stones. Banyak orang berkata seperti ini. 4 batu yang tersisa daripada yang Daud pegang. So many people say the 4 stones left in his hand Itu melambangkan adalah beban yang dia terima. represents the burden that he has received. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya doa, saya bilang, saya yakin ini cuma dunia yang ngomong. And I pray to God, God, I'm sure this is just opinions from the world. Saudara-saudara, kalau Anda sebelum mengalami cinta mula-mula, pasti ada satu peristiwa kejadian yang dimana saudara ingat.
before you experience the first love, there must be something that happened, one event. Ya, Anda ingat kenapa itu bisa jadi cinta mula-mula, betul ya? And you remember that is the event that caused you to fall in love the first time. Cinta jatuh cinta pada pandangan pertama. Yeah, love at first sight. Ya, kalau istri saya ke saya 4 kali. So my wife to me 4 times. Ya, kalau ganteng cuma sekali. Ya, Karena if saya handsome- begini, dia harus 4 kali lihat untuk Yeah, melihat if handsome, love benar-benar. at first sight. Yeah, if Yeah. like me, love at fourth sights. Harus 4 kali ya, saudara-saudara. Fourth sight. Nah, tapi kepada Tuhan kita pasti punya satu kejadian yang mengingatkan. But with God, there must be one Pasti. thing that happened that caused us to fall in love with Him. Tapi banyak orang Kristen setelah mengalami cinta mula-mula, kasih mula-mula, lalu dia mulai mengendur, hilang. But many Christians, after they experience the first love, it fade and fade. Saudara-saudara yang hadir di onsite dan di online, di YouTube-nya dan di Yes. Facebook, So everybody here on site and also on Facebook and on YouTube, berbahagialah dan berbanggalah bahwa Anda masih punya cinta mula-mula. blessed. You are blessed because you still have the first love. Bahwa Anda masih di sini mencari firman Tuhan. You are still here looking, seeking the word. Bukan karena pendetanya yang ganteng. Not because the pastor is handsome. Gak ada yang amin. No amen. No amen. Dan banyak daripada kita orang Kristen yang akhirnya datang ke gereja hanya kewajiban. So many of us Christians come to the church because it is a must. Yeah. Tidak tahu bahwa kita punya Goliat di dalam diri kita yang harus kita lawan. We don't realize there is a Goliath inside us that we must fight. Saya akan share ke saudara-saudara bagaimana kehebatan powerfulnya daripada gereja Anda pada Love Church. So I want to share how powerful your church is, the Father's Love Church. Supaya Anda tahu bagaimana gereja ini akan mengalahkan Goliat-Goliat dalam diri saudara. So that you know Amen. that this church will defeat all the Goliath in you. Ada sebuah cerita di Indonesia. So Ya, there's this story in saya akan Indonesia. share ke saudara-saudara. I want to share with Ini you. cerita nyata. It's Ya. true story. Saya bawa dari Indonesia ke Singapura, I saudara-saudara. took this story from Indonesia to Singapore. Lewat pabean. Yeah, through the immigration. Hanya untuk Yeah, saudara-saudara. just for you. Amin. Amen. Amen. Cerita ini panjang. Long story. Tapi kita masih punya 4 jam untuk But we still khotbah. have 4 hours in this place. Saya tahu perut saudara ada bunyi ya. Yeah. Yang onsite, Maybe the stomach already starts singing. sabar. Be patient. Saya akan share, ini adalah cerita seorang pengusaha So there's this story, there's this businessman di Indonesia. in Indonesia. Dia punya pekerjaan, ya omsetnya itu lumayan. So he had a job and then the turnover Ya, is quite ya nice. usaha dan turnovernya itu omsetnya sekitar mungkin 1,5 M sampai 2 M. About 1.5 until 2 billion rupiah. Miliar ya rupiah. Billion. Banyak ya saudara-saudara ya. Itu kalau dijadiin nasi goreng dari sini sampai Indonesia Yeah, nyampe. if you buy fried rice from here, maybe we'll arrive to Indonesia. Yeah. Lalu dia tidak pernah mengenal Tuhan. But he never Pengusaha knew, ini. he never knew God, this businessman. Dia hanya datang di Natal dan Paskah. So he just come to the church during the Passover and the Christmas. Menurut dia datang ke Natal sudah cukup. So he considered that coming during Christmas is enough. Pokoknya Tuhan lahir, Yeah, so Jesus born Tuhan bangkit, and the Lord resurrected. selesai. Finish. Kan begitu ya ceritanya dia bilang. Beginning and the end. Beginning and the end dia bilang. Terus dia bilang, dia tenang saja, dia bilang gak masalah. So he said, yeah, okay, no problem. Saya tidak melakukan apa yang dilarang Tuhan itu sudah cukup. Dia I bilang. do not do what God has forbidden. That's enough. Dia tidak He mengenal said. pribadi dengan Tuhan. He Dia doesn't bilang, have this personal relationship with God, pengusaha ini. this businessman. Lalu satu hari COVID datang. One day, COVID came. Omset dari 1,5 M dia cerita. His turnover from 1.5 billion Ya. Lalu dia jadi 500 juta. dropped to 500 million. Lalu COVID makin kuat. And then COVID grows stronger, Dia habis semuanya. and then he lost everything. Dia mulai melakukan hal-hal yang di luar dugaan pengusaha ini. And Ya. then he started to do things that is beyond usual. Dia mulai menjual semuanya. Menjual asetnya, menjual emasnya. He has to Yeah. sell his asset, his gold. Aset keluarganya. Ya. He must sell his family asset. Dan dia bunuh diri 2 kali, saudara-saudara. And suicide For 2 times. Trying to suicide for 2 times. Try to kill Trying. So, himself. jadi 2 kali coba bunuh diri pengusaha ini. 1 kali nggak mati. Yang So- kedua kali juga nggak mati, So he tried to saudara-saudara. kill himself. Yeah, the first time didn't die. The second time also didn't succeed. Kalau dia bunuh diri yang ketiga dapat gelas cantik kalau nggak payung cantik. If he get
If he try the third time, he will get a bonus, a beautiful umbrella maybe. Tapi dia nggak mati. Dia bilang sama Tuhan begini, I don't need money, I just need a person. Dia bilang to educate me. Dia bilang untuk mengajari aku. He didn't die, so he said to God, ya, saya tidak butuh uang, yang saya butuh itu seseorang yang bisa ngajarin saya. Dia bilang. Lalu dia ketemu satu gereja. So he met this church. Singkat cerita dinamakan dengan Father Love Church. Long story short, this church is called Father's Love Church. Lalu dia dibaptis oleh gembala sidang Anda, Pendeta Thomas Chandra. And then he was baptized by your pastor. Waktu itu Pendeta Thomas Chandra ini ngomong sama pengusaha ini. So at that time, Pastor Thomas said this to Ini this cerita businessman. nyata lu ya, This is beneran. true story. Pastor Thomas bilang sama dia, Pastor Thomas told him, saya akan bernubuat bahwa engkau akan menjadi hamba Tuhan. I prophesy that you will become a servant of God. Dan waktu itu dia pengusaha ini dibaptis So at that time, this Di Bali. businessman was baptized in Bali. Bali. Oh, Bali. Lalu dibaptis seperti biasa orang baptis diberikan nama baru. So as usual, during baptism, you receive a new name. Ya. Saat dia telah dibaptis diberikan nama baru, So after baptism, he received a new name. dia melayani Tuhan And then he served God dengan kasih mula-mulanya dia, with his first love. tulus, Genuine. tanpa meminta apapun. Without asking for anything. Dia dipulihkan So he's restored semuanya, everything. usahanya, apanya semuanya. His business, everything. Dan nubuat daripada gembala sidang Anda, And the Bapak prophecy Pendeta Thomas Chandra, from your pastor, Pastor Thomas, itu terjadi happened. dan orang itu Came to pass, this person berdiri di depan Anda sekarang. now stand in front of you. Wow. Haleluya. Hallelujah. Saya cuma bisa bilang, So I can only say, sebuah kasih mula-mula adalah kasih yang paling powerful. the first love is the most powerful love. Jadi kalau Anda di sini, sepertinya Anda kelihatan kok tidak maju-maju saya. So when you are here, maybe you say, oh, why there's no progress in my life? Percayalah Tuhan itu nggak tinggal diam. You need to Amen. trust that God doesn't stand still. Saya berdiri pernah di lembah kekelaman yang paling gelap. I've been in the darkest valley. Saya minum obat tidur 16 butir nggak mati. I took this sleeping pill, 16 pills. I Nggak didn't die. mati. Didn't die. Mungkin muka saya terlalu jelek untuk di neraka. Maybe my face is too ugly to go to hell. Sangat neraka aja males terima saya waktu itu. Even hell lazy to receive. Amin, Ibu ketawanya kenceng. Terima kasih Bu. Laughing, thank you. Gak apa-apa Ibu, saya seneng. I'm happy. Kita harus begini ya pagi ya, harus banyak ketawa, banyak sukacita. We need to laugh a lot, Be joyful. Kemarin itu sekitar approximate 1 bulan yang lalu, So about a month ago, Pastor Thomas telepon saya. Pastor Thomas called me. Dia bilang, Pastor, He said, ya, Pastor, I said yes. Pastor bisa melayani di Singapura. Dia Can bilang. you serve in Singapore? Saya bilang apa? What did I say? Pastor nggak salah telepon. Dia bilang. I said, Pastor, did you call a wrong person? Karena saya sama dia memang sering bercanda. Because me and him, we joke a lot. Pastor yakin nggak salah telepon? Are you sure, Pastor, you don't call wrong person? Kata Pastor Thomas, dia bilang, saya cuma punya 1 Abraham Daniel di nomor handphone saya. Pastor Amin. Thomas, I only have 1 Abraham Daniel in my phone. Lalu saya bilang sama istri saya bilang 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, So I told my wife 2 or 3 years ago. saya diseret istri saya untuk dipermandikan ya. Yeah, my wife dragged me to get baptized. Ya. Jadi saya cuma mau bilang sama saudara-saudara, apapun yang Anda hadapi sekarang, So what I want to say to you, whatever you are experiencing now, yang penting itu adalah komunitas dan keluarga Anda. Amin. the most important is your community and your family. Amen? Dan cinta kasihmu kepada Tuhan Yesus Kristus. And your Amin. love to Lord Jesus Christ. Mari kita sama-sama lihat ya di 1 Samuel Let's see in 1 Samuel 17 17, ayat 39. verse 39. Saya bacakan ya. I'll read for you. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya, maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. David strapped Saul's sword over his garments and tried to walk, but he was not used to the armor.
David told Saul, I can't walk in this because I'm not used to them. And then took them off. Saudara-saudara, Brethren, banyak daripada kita many of us, saat kita perang terhadap pergumulan kita, when we are tired with our struggle, kita pakai baju zirah kita sendiri dari orang lain. we put on our own armor. Sama seperti Saul kasih ke Daud. Yeah. And then Yeah. like Saul give his armor to David. Dan kita dengan PD-nya bilang, iya kita bisa. And then we use other people's armor and then confidently we say, I can. Tapi lihat ini Daud. But if you look at David, Kalau kita baca cerita lengkapnya Daud dari awal sampai akhir. if you read the complete story of David from beginning until the end, Dari dia masih menggembalakan domba from when he was a shepherd sampai menjadi seorang raja. until he became a king, Dia tidak pernah hilang yang namanya kasih mula-mula dan cinta mula-mula. he never lost his Amen. first love. Amen. Yes. Itu dulu yang dibangun. So that is the one that we build first. Daud katakan demikian, aku belum pernah mencobanya. Dia tanggalkan. So David say, oh, I never tried this armor, and then he take them off. Saudara-saudara, ini mengingatkan kita beberapa hal. So this reminds us of several things. Pertama, First, tanggalkan semua yang bukan daripada Tuhan. take off everything Amen. that's not from the Lord. Kedua, Second, kalau Anda punya kasih mula-mula kepada Tuhan, Anda tidak perlu baju zirah dari orang lain. if you have the first love from the Lord, then you Amen. don't need armor from other people. Yang ketiga, Third, yang paling penting, the most important, lihat bagaimana Daud punya hati terhadap Tuhan. observe how David has this heart for the Lord. Kalau kita nih lawan Goliat, lawan raksasa, ya, If you're in a battle versus Goliath, pasti kalau lihat yang gede, dikasih baju biarpun jalannya susah tetap kita pakai. definitely if we receive an armor, even Betul, though it's ya? too big, we still wear it. Betul, Even though kan, we ya? cannot walk, we still take the armor, Ya betul ya, pasti ya. right? Tapi David enggak, Daud enggak. But David's not like that. Daud tahu bahwa cinta dia terhadap Tuhan mengalahkan apapun. He knew his love Amen. to God will defeat all things. Cinta kita terhadap Tuhan itu mengalahkan apapun. So our Amin. love to God defeat everything. Amen. Saudara-saudara, saya cuma kasih tahu, Tuhan itu enggak lihat berapa banyak Anda, posisi Anda, jabatan Anda, uang Anda, kulit Anda, dia enggak lihat, enggak So penting. I want to tell you, God doesn't look at your position, your skin color, your title. He doesn't look at that. Saya pernah di posisi di mana saya bergelimang harta. I've been in a position where I have wealth, Gak ada satupun yang berarti buat saya. and none of them is meaningful to me. Kecuali apa? Except what? Hati kita kepada Tuhan. Amin. Our heart to God. Amen. Nah, lalu kita kembali lagi kenapa tadi ada 4 batu yang tersisakan. So let's return. Why there are 4 stones? Saya mau saudara-saudara punya kasih yang mula-mula yang Anda saudara ingat lagi kepada Father Love Church. So I want you to remember the first love that you have to Father's Love Church. Tahu nggak ada berapa Goliat di dalam Alkitab? How many Goliaths are there in the Bible? Ada yang bisa tahu? Anybody know? Mau nasi padang lagi? Nasi Padang? Padang rice. Padang melulu. Saudara-saudara, ada berapa Goliat dalam Alkitab? How many Goliaths Ya. are recorded in the Bible? 1? 1 benar. Ibu yang jawab, 1. gak apa-apa daripada gak dijawab Bu. Iya. Amin. Better. Kita buka ya. Let's go to the Bible. Kita buka 2 Samuel 2 Samuel chapter 21 pasal 21. chapter 21 verse 21. Ayat yang ke-22. 2 Samuel pasal 21. 2 Samuel chapter 21 Iya. Ayat ke-22. verse 22. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orangnya. These 4 giants who had been fathered by a giant in Gath were killed by the hands of David and his servants. Berarti ada total ada berapa? So how many of them? 5. 5 of them. Daud mengambil batu 4. So David took 5 stones Karena dia sudah tahu dan dia sudah bernubuat pasti akan ada yang ngebantu Goliat satu lagi. because he knew there's prophecy that there will be somebody that helps that Goliath. Anda berada di jalur yang tepat, di gereja yang tepat, di Father Love Church. So you're on the right track, you're at the right church in Father's Love Church. Di mana
perkataan Tuhan telah disampaikan lewat hambanya. where the word of God has been shared by his servant. Daud bukan saja ngambil batu 4 ini dan dia sudah tahu ada 4 raksasa di sana. So David just have 4 stones left because there are 4 other giants. Sehingga dia bernubuat bahwa 4 raksasa ini termasuk 1 Goliat lagi 5 semuanya mati. So he prophesied that 1 Goliath plus the other 4 will die. Banyak daripada kita berharap ada nubuat dan marifat daripada Pastor Thomas, betul? Many of us expected a hope for a prophecy from Pastor Thomas. Tapi kita harus punya hati juga terhadap Tuhan untuk melakukan dan percaya. Amin. But we also need to have this heart to trust and to do it. Lihat yang Daud lakukan waktu dia ambil 5 batu ini. Look at what David did. Dia punya hati pasti menang. He has a heart that he will surely win. 1 batu untuk 1 1 stone for 1 raksasa Giant. Goliat. Padahal saya buka kasih tahu saudara, yang sisa 4 tadi, And I want to tell you, the other 4 4 raksasa, itu satunya mati oleh Yonatan, one of them killed by Jonathan, 3 lagi dibantu oleh rekannya Daud. and then the other 3 was killed by the help of David's partner, David's friends. Tapi waktu Daud ngambil batu ini, dia sudah tahu bahwa 5-5-nya pasti mati apapun caranya. But when David took the 5 stones, he knew that 5 of the giants will die, no matter how. Banyak dari kita hanya mikir batu itu sekedar batu yang diambil. So many of us just think, oh, just ordinary stones, just take. Makanya orang itu kalau kita baca Alkitab, That's why when we read the Bible, kita harus minta Tuhan untuk buka rahasia ilahi. we need to ask God to open His divine secret. Saudara-saudara, saya cuma mau bilang, So I just want to tell you, my brethren, Goliat apapun yang saudara-saudara hadapi sekarang dalam kehidupan Anda, no matter what Goliath you are facing today in your lives, dan apapun pergumulan yang paling kuat yang pernah Anda hadapi, and whatever the heaviest struggle, the most hardest struggle you are having, Anda dan baik yang ada di online, Anda tetap masih duduk di sini mencari firman Tuhan. all of you Amin. here and also online, you are still seeking God sitting here. Dan Anda masih diberi kesempatan oleh Tuhan. And you're untuk still mendengar. given a chance by God. Setan The devil baru mikir mau hianati Tuhan, just started to think, oh, he wants to betray the Lord. ditendang jauh-jauh, He's already kicked out. ya, ke bawah. Yeah, to Kita manusia we human. berkali-kali ngelakuin dosa. Many times we sin. Tuhan masih izinkan kita memuji menyembah Dia. Still He allow us to Tepuk praise tangan and buat worship Tuhan kita Him. dulu. Big hands to our Lord. Karena Tuhan tahu, Tuhan tidak pernah mundur dari kasih mula-mula Dia kepada manusia. Amin. Because He knows He never stepped back from His first love to us humans. Dan satu yang paling penting, And one more kalau kita important thing, tadi most important, balik lagi when we return 1 Samuel 17 ayat 47. to 1 Samuel 17:47, Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. verse 47 of 1 Samuel 17, and this whole congregation will know that the Lord does not deliver by sword or spear. Indeed, the battle is the Lord's and He will give you into our hands. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran ini. So the battle is the Lord's. Anda kalau mengalami masalah, When you apapun, experience problem, whatever it is, Anda cukup punya hati cinta mula-mula kepada Tuhan. you just need this Amen. heart filled with first love to Him. Dan pertempuran itu sudah milik Tuhan, And bukan that milik kau. battle belongs to the Tepuk tangan Lord. dulu buat Tuhan kita. Yes, big hands to our God. Jadi ingat, So remember, kasih mula-mula itu sangat penting. the first love is very important. Saya kasih tahu kenapa penting. Saya kasih gambaran sedikit ya. So I'll give you a bit of a picture. Waktu Goliat kalah, When Goliath lost, dilempar batu but oleh because of the Daud, stone itu thrown by kena di David, kepalanya, the stone hit his forehead. dia jatuh, He fell. kepalanya itu menghadap ke tanah. His face faced down. Lalu Daud datang, And then David came, dia bawa pedang, carrying the sword, take dia the sword, penggal kepala Goliat, and then cut off his head. dia ambil kepala Goliat, dia pegang, And then he took Goliath's head, dia jalan and then he walked ke Yerusalem. to Jerusalem. Lalu dia taruh kepalanya si Goliat And then the head of the Goliath was di put atas tombak, on a spear, ditancap ke sebuah bukit.
on a hill supaya orang-orang bisa melihat so that people can see kepala Goliat, the head of Goliath, raksasa, the giant, telah dikalahkan oleh Daud. has been defeated by David. Dan saat itu karena Daud ini ada di perjanjian lama, So because this is still in the Old Testament, banyak orang yang di perjanjian baru, orang-orang Israel menyebut many people in the New Testament, they call Gol Goliat, Gol Goliat, Gol Goliat. Goliath. Lama-lama saya dengar kok kayak Golgota. Yeah, when I hear Goliath, it sounds like Golgotha. Ingat, Remember, di Bible ditulis, di Alkitab ditulis, it's written in the Bible, Tuhan Yesus anak Jesus, son of Raja Daud, David, King David. King David ya. Tapi saat Tuhan kita telah disalib But when our Lord was crucified di Bukit Golgota on the Golgotha dengan raksasa yang telah diinjak oleh Tuhan, with this giant that has been stepped on, by the tangannya Lord, disalibkan he's on the cross dan dia bilang it is finished. and he says, sudah selesai. Semua problem masalah Anda, Goliat Anda dalam dosa Anda apapun telah ditebus oleh Tuhan kita All your Yesus Kristus. problems, Amin. all your Goliath, all your sins has been redeemed by the Lord. Yes. Jadi kita di sini ada karena kasih karunia Tuhan. So we are here because of God's grace. Amen. Amen. Ingat, apa yang membuat kalian datang kepada Love Church? So remember, what makes you come to Father's Love Church? Jangan hanya karena marifat dan nubuat saja. Don't just come because of the words of knowledge, prophecy, Karena percaya bahwa gereja ini but because we believe this church akan mengembangkan kita semua. will develop us all, Jadi prajurit-prajurit Tuhan, amin. become soldiers of the Lord. Amen. Menyelesaikan semua masalah-masalah Anda, amin. Solve all your problems. Amen. Dan percaya, And believe. tidak ada satu tombak pun, There's not even Lem- one spear, lembing, javelin, apapun itu whatever it is, yang akan ngancurin kehidupan kita. that can destroy our lives. Karena kita tahu Because we know kita punya cinta dan kasih yang mula-mula dari hati. we have this love, the first love in our heart. Banyak daripada sekarang orang datang ke gereja hanya untuk melihat sound system yang bagus. So many people come to the church now, to see the sound system, Lampu yang bagus. the lighting, nice lighting, Pendeta yang ganteng. handsome pastor. Amin Bu, ketawanya kenceng. Somebody laughing there. Tapi kita lupa bagaimana cinta kita sama perkataan Tuhan. But we forget how about our love to the Word of God. Kalau orang lagi nyampaikan firman, When the speaker is sharing the Word of God, yang nonton gini, the church member, ada remik. yeah. Tapi kalau sudah sampai marifat dan nubuat, But when arrive, the time of words of knowledge, prophecy, mata kayak dipakein cabai, saudara-saudara. the eyes like hit by chili, Melek, open up, melek. open up. Saudara-saudara, My brethren, Anda hanya bisa menjadikan nubuat yang bagus tersebut terjadi di kehidupan Anda you can only realize those wonderful prophecy in our lives kalau Anda if you punya hati kepada Tuhan. have a heart for Amen. God. Amen. Saya pernah kemarin ditanya soal, gak usah banyak-banyak, masalah perpuluhan di gereja ya. Kan yang lagi hot nih itemnya. So I was asked once by hot items now about tithing in the church. Pak, perpuluhan menurut Bapak perpuluhan bagaimana? But what do you think about tithing? Saya mikir, I was thinking. terus saya mikir, anak saya pas lagi datang itu minta yang namanya itu apa? Tango. Wah ini saya nggak di endorse, pokoknya biskuit lah. At the time, one of my wife came to me asking for this wafer, Lalu saya kasih biskuitnya. and then I gave him the biscuit, Lalu saya tanya gini, and then I asked, Papi boleh minta nggak? can Papi ask for some? Dia patahin biskuitnya, And then he break it off. dia kasih saya. He gave me some. Apakah saudara-saudara pikir saya kepengen biskuitnya? Do you think it's because I want the No. biscuit? No. Saya hanya cuma mau respon dia kepada No, saya. I just want to see his response to me. Begitu juga kehidupan kita dalam perpuluhan. Bukan soal angkanya. Also, about our lives in tithing, it's not about the number. Jangan coba-coba hitung-hitungan dengan Tuhan. Don't be calculative with God. Kalau dia ngitung aja satu kali tarikan napas 1.000 perak aja. If I calculate Gak usah banyak-banyak. one bread 1.000. of yours, 1,000 rupiah, how much?
Dari pagi Anda bangun sampai sekarang udah bisa DP mobil. Yeah, from the morning you get up until now you can pay a car already, yeah, for the down payment. Ingat, bahwa di mana saat kita tutup mata nanti, So later when we close our eyes, bukan soal siapa yang kita tinggalkan. it's not about who will left, Tapi waktu Anda melek lagi, but when you open your eyes again, siapa yang jemput Anda di sana? who will Amen. fetch you there? Who will welcome you? The great Alexander King, the great King of Alexander, ya, Raja Agung Alexander, ya. Waktu dia mati, When he died, dia punya peti mati diangkut, digotong oleh dokter yang terbaik. his coffin was carried by the best doctors. Dan tangannya ditaruh di luar daripada petinya. And his hands were put outside of Seperti the coffin ini, ya. like this. Menandakan apa? Signing what? Tidak ada satupun dokter yang terbaik yang bisa menghalangi dia dari kematian. Not even the best doctors can stop death. Dan saat dia pulang, And when he returned, tangannya tidak membawa apa-apa. his hands carries nothing. Apa yang bisa saudara-saudara wariskan What? kepada keturunan Anda? What can you give to your next generation? Adalah mengajarkan bagaimana kasih menjadi kasih cinta awal-awal kepada Tuhan. Amin. Teach them the first love. Tanya anak-anak kita, saudara kita, istri kita, semuanya. As our children, our wives, Cinta kepada Tuhan tuh begini. yeah, the love of God is like this. Kelihatannya klise loh, kelihatannya klise. Yeah, it looks cliche, Tapi saya sudah ngalamin. but I have experienced it. Saat saya melayani, When I'm in ministry, anak saya ikut melayani. my children also come and Di do gereja. ministry in the church. Mereka tahu, They know. oh dekat dengan Tuhan itu penting. Oh, close with God, being close is important. Nggak usah pusing bagaimana orang bisa jadi kaya. Yeah, no need to bother about how to become rich. Pusingin diri kalian dulu, kaya nggak hati kalian terhadap Tuhan? But you need to think about yourself. Are you rich in your heart? Apa kalian datang ke gereja hanya untuk mencari nubuat dan marifat? Do you only come to church only to search for words of knowledge and prophecy? Tapi Anda lupa bahwa Anda punya Tuhan yang bicara di atas lewat hati. But you forget that there's a God out there above that speak to you directly to your heart. Alkitab layaknya sebuah GPS, saudara-saudara. So the Bible is like a GPS. Turn left, Yeah. Turn Belok kiri, right. belok kanan. go straight, Ya, lurus. ya kan? Saya pakai bahasa Inggris, kalau di Indonesia pakai bahasa Indonesia, saudara-saudara. Capek ngartiinnya. In Singapore use English. Tadi saya Indonesia, sama the GPS Pastor use bahasa. Suki juga ngomong, Pastor saya pakai khotbah bahasa Inggris apa Indonesia? Oh dari Pak Thomas bahasa Indonesia aja, oh oke. Saya bilang, but if you want to speak sermon in English is also okay. Dalam hati saya haleluya, puji Tuhan Pastor Thomas suruh saya bahasa Indonesia. So I asked Pastor Thomas, I asked, should I preach in English or Indonesia? Yeah, thank God, Pastor Thomas said, preach in Indonesia. Saudara-saudara, bukanlah sebuah kesia-siaan. So it is not something in vain. Kalau saudara sampai sekarang masih hadir dengerin firman Tuhan. If you can still until today, you are here, you can listen to His word. Saya tadi lihat tim praise and worship ya. Yeah, I was looking at the praise and worship team. Istimewa. Wow, it's special. Nyanyi dari hati. Yeah, sing from the heart. Melayani lewat hati. Yeah, serve from the heart. Biarpun saya tahu perut Anda bunyi semua. Even though I know the stomachs are growling, Saya tahu. I know. Makanya saya bilang tadi, Bible itu kayak GPS. That's why I said, yeah, the Bible is like GPS. Begitu Anda tutup mata, Once you close your eyes, Anda di sana. you are there. Ya kalau yang jemput dari kerajaan surga. If the one that welcome you is from the kingdom Kalau of yang dari heaven, satu lagi gimana? but if you are welcomed by the other team, Makanya Tuhan sediakan Alkitab tersebut. that's why God provided the Bible. Saat Anda lahir, When you are born, Alkitab itu udah ada. the Bible doesn't exist yet. Saat Anda mati, When you die, Alkitab itu masih ada. the Bible is still there. Amin. Sehingga waktu Anda meremata dijemput di kerajaan surga, So when you close your eyes and suddenly you're welcome in the kingdom of heaven, Alkitab itu Anda pegang jadi GPS Anda. the Bible will be your Amen. GPS. Amen. Anda tinggal jalan ke kiri, Tuhan bilang ke kiri, anakku ke kiri. Yeah, if the Lord say, my son, turn left, and you turn left. Ke kanan, anakku ke kanan. Yeah, turn right, my son, and then you turn right. Lalu Anda tiba di kerajaan surga. Then you will arrive in the kingdom of God. Tujuan akhir kita bukan di sini. So our final destination is not here. Mungkin klise, Maybe cliche. tapi saya ini sudah bergaul dengan banyak orang kaya dulu. But I've been befriending many rich people in the past. Dan tidak ada satupun daripada mereka And none of them yang punya kedamaian. that has peace. Ya, kelihatannya punya gedung, Yeah, puluhan M, So it looks like, they have this building, billions of bahkan billions, ratusan M. hundreds of billions. Ujung-ujungnya But in the end,
Sama kayak kita diranjang. They just end up on the bed Pakai nafas buatan. with this breathing mask. Ingat, Remember, di kehidupan ini in this life, terus cari cinta dan kasih mula-mulanya kita. always seek our first love. Supaya setiap kali kita mau menginjili orang, mau apapun kita ingat itu Tuhan tok. So that's why every time we evangelize Amen. people, we remember only the Lord's love. Bangun pagi, Wake up in the morning. ada cinta Tuhan. Oh, the love of Lord. Terima kasih Tuhan kasih saya napas lagi pagi ini. Thank you, Lord. You give me breath. Kesempatan, It's an opportunity. apalagi buat yang jomblo. Yeah, especially for the single ones. Jangan marah sama saya ya, yang jomblo ya. Don't be angry with me, all the singles. Nanti kita doakan khusus yang jomblo-jomblo. Especially we will pray for the single, okay? Singles. Kenceng banget yesnya, amin. Yeah, the yes is very strong here. Saudara-saudara, banyak daripada orang ngomong gini sama saya. So many people said to me, Pastor, Pastor, gimana caranya mendengarkan suara Tuhan? how can I hear the word of God? Gimana kita mau dengar suara Tuhan? How can we hear the word of God Orang Alkitab yang gak pernah baca. if we never read the Bible? Giliran Alkitab kita baca, When we read the Bible, we open it, kita gak ngerti. we don't understand. Karena kita gak punya kasih hati sama Tuhan. Because in the heart there's no love to God. Karena kalau kamu punya cinta, awal kasih mula-mula cinta sama Tuhan, Because if you have the first love to God, Anda pasti terus cari tahu. you will definitely try to seek. Karena kalau pacaran kan gitu ya, pasti dicari tahu. Bukan hanya gantengnya, baik apa enggak, When we're still dating, berduit apa yeah, enggak. we don't just look at, oh, is he good looking or not? Is he rich or not? Kalau zaman sekarang terbalik, berduit apa enggak dulu. But nowadays it's upside down. Yeah? Is he rich? Kalau mukanya rada-rada gimana masih bisa ke Korea. Yeah. If the face is not too good, can still go to Korea. Kalau terlalu mahal masih ada ember-ember di rumah, bisa dipakai. If too expensive, maybe can use the plastic buckets at home. Tadi makanya saya salut ya. So Saya when I'm salut. here, yeah, I salute you. Bapak-bapak pemain musik di sini, mereka adalah imam. The musicians here, they are priests. Dan pekerjaan kalian dibalas oleh Tuhan. And your job is rewarded by God. Di Alkitab sering ditulis kita menyembah Tuhan. In the Bible, it's many times written that we worship God. Tapi orang lupa bahwa menyembah itu adalah praise and worship. They forget that worshiping is actually Amen. praise and worship. Amin. Dan ingat, And remember, yang paling kekal the most eternal, sampai ke surga till in adalah heaven, puji-pujian. Tepuk tangan. is teman-teman. praise and worship. Yeah, big hands to Him. Jadi awali kembali kalau Anda kerasa kayak kehilangan cinta mula-mula, dengar. Cepet-cepet dengar praise and worship. So when you feel like, oh, you're losing your first love, you need to listen to praise and worship. Anda ada masalah, cepet dengar praise and worship. If Dengar you're in lagu. trouble, quickly praise and worship God. Karena itu yang akan membuka semuanya buat Anda. That's the one that opened everything for you. Seperti yang tadi Daud dan Goliat. Just like just now, David and Goliath. Ini bukan lagi perangku, It's no longer my battle, tapi perang Tuhan. but the Lord's battle. Tuhan yang akan berperang. The Lord will go to fight. Tuhan yang akan mengambil alihku. God will take over. Tuhan yang akan mengambil semua Goliat-Goliatku. He will take over all the Goliaths. Tuhan yang akan maju berperang untuk aku. He will go into the battle in Dan front of me. semua itu hanya diperlukan oleh cinta kasih Tuhan cinta kasih kita kepada Tuhan. Amin. And all those is caused by our first love. Tidak banyak-banyak saudara-saudara. Not much. Cuman cinta kasih Tuhan. God's love, that's all. Hati. Heart. Tuhan itu butuh hati. So God wants heart. Begitu itu hati Anda datang, When the heart comes, semuanya akan datang kepada saudara-saudara then semua. everything will be attracted. Saudara-saudara, sebelum saya tutup renungan firman Tuhan ini, So my brother, before I close this devotion, saya mau minta saudara-saudara untuk berpikir ulang kembali. I want to ask you to rethink. Apakah saya sudah punya hati yang cukup? Do I already have enough heart? Apakah saya sudah jadi orang yang dulunya punya cinta mula-mula, Am I still the person that has that first love? tapi sekarang sudah hilang? Or maybe have I lost it? Kalau sudah hilang, If it's lost, datang lagi ke Tuhan. come again to Him. Dia nggak mungkin marah kok. He won't be angry. No way. Tidak selalu yang namanya Anda harus dengar daripada hamba-hamba Tuhan yang terkenal. You don't always have to hear His word through the famous servants of God. Anda cukup duduk di dalam kamar, Just sit in the room, your bedroom. dengar puji-pujian, Listen to praise and worship. sembah Dia, Worship Him. lalu bilang,
And then say, Tuhan, Lord, Engkau tahu apa yang aku pergumulkan saat ini. you know what I'm struggling right now. Tapi aku tahu, But I know aku punya seorang Bapa di surga I have a Father in heaven yang menjaga aku, that takes care of me yang mengurapi aku, and anoints me. dan Engkau tidak akan meninggalkan aku. And you will never leave me. Amin. Tepuk Amen. tangan dulu kepada Big Tuhan kita hands Yesus for him. Kristus. Jadi ingat saudara-saudara, So remember, my brother, Goliat Goliath telah diinjak oleh Tuhan kita. has been stepped on by our Lord. Di atas kayu salibnya Tuhan dipatri, dipaku. On the cross, Jesus was crucified. Dan dia bilang, it's finished. And he said, sudah selesai. Masalah kalian sudah selesai. So your problems are finished. Seperti batu yang tadi diambil, Just like the stones already taken. Daud sudah memprofesied, sudah melakukan nubuat. David already prophesied Bahwa semua raksasa akan mati that bagaimana all the caranya. giants will die no matter how. Demikian juga saudara-saudara. Likewise, Masalah kalian sudah selesai. your Amin. problems already Tinggal done. nunggu waktunya. Amin. Just waiting for the Tolong time. berikan tepuk tangan. Big hands to him. Dan saya akan tutup dengan satu ayat. And I'm gonna close with one verse. Ya. 2 Samuel 2 Samuel pasal 21 chapter 21 ayat yang ke-17. verse 17. Saya bacakan ya. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. But Zeruiah's son Abisai came to David's aid, attacked the Philistine and killed him. After this, David's army told him, you are not going out anymore with us to battle, so Israel's beacon won't be extinguished. Kita lihat kata-kata pertama ya. Let's see the first sentence. Tetapi Abisai, anak Zeruya, Zeruiah's son Abisai datang menolong Daud, came to David's aid, lalu merobohkan attacked the Philistine dan membunuh orang Filistin itu. and killed him. Berarti Daud lagi So David was being nggak mampu, incapable, kelelahan. tired. Dan Tuhan tepat waktu mengirim satu orang. And right on time, God sends someone. Saudara-saudara, My brother, mungkin kita rasanya sudah nggak mampu. maybe we feel like, oh, we cannot do this anymore. Tapi Tuhan itu demennya overtime, But God loves overtime, injury time. injury time. Di menit-menit terakhir, In the last minutes, dia akan kirim seseorang untuk nolong kamu. He'll send Amin. someone to help you. Amen. Percayalah itu. Trust Him. Gereja yang kalian ikuti sekarang di Father Love Church, The church you are in now in Father's Love. saya adalah bukti nyata hasil daripada nubuat Pak Thomas. I am a true product by Pastor Thomas' words of Yang dimana knowledge. dengan kemurahan hati Tuhan But that is because of God's grace. dan dengan cinta kasih saya kepada Tuhan, And also my love to God. saya bisa berdiri di sini. Now I can stand here. Tidak ada satupun yang tidak mungkin dalam Tuhan. So nothing is impossible in Him. Percayalah. Believe. Sekali lagi sebelum saya tutup, So before I close this once again, masalah kalian telah selesai. your Amen. problems are finished. Mari kita tutup renungan firman Tuhan hari ini dengan doa. Let's pray. Bapa kami yang di surga, Our Father in heaven, terima kasih Bapa. thank you, Father. Kami ingin setiap daripada kami I want each one of us terus mengalami cinta mula-mula. continue to experience the first love. Kami ingin seperti Daud We want to be like David, yang selalu berpikir tentang Engkau that always think about you setiap waktu, every time, kapanpun, anytime, dalam suka, in joy dalam duka. and even in sorrow. Karena kami tahu Because we know kami adalah anak-anak-Mu we are your children. yang selalu menjadi kepala, We will always be head, tidak pernah menjadi ekor. never become tail. Dan kami yakin And we believe Engkau tidak akan pernah sekalipun you'll never once meninggalkan kami. leave us. Setiap daripada Goliat-Goliat beban masalah kami All our Goliaths, our problems and struggles, telah kami patahkan we have defeated. dalam nama Engkau, We broke them in Tuhan your name. kami Yesus Kristus. Our Lord Jesus Sehingga Christ. pagi ini That this morning, setiap masalah kami all of our problems telah selesai. is done. Di dalam namamu Bapa It's kami berdoa. finished. In
In your name, Lord, we pray. Hanya kepada Engkau Unto you, kemuliaan kembali. glory shall be. Dan kita yang telah diberkati, And all of us who are blessed. sama-sama kita katakan, Together we say, Amin. Amen. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Selamat God bless pagi. everyone. Wow, luar biasa. Semua kita yang diberkati, baik yang di onsite dan online, tepuk tangan bagi Tuhan. Wow, Tuhan kita luar biasa. Amin. Waktunya kita akan memberikan persembahan, menyaksikan pengumuman melalui media yang ditayangkan. Welcome to Father's Love Church Singapore. This weekly news. Worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. Singapore time. On-site service at 10, Kaki Bukit Road, KB Industrial Building. Online service by YouTube, Facebook, and Zoom. Let's invite all friends and family to join in worship and grow in faith. Morning blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time. Healing worship every Wednesday at 7 p.m. Indonesian time or 8 p.m. Singapore time. Live by Zoom and YouTube channel Tom's Halias TV. Coffee time in the podcast with Dud Tony every Monday and Friday at 7 p.m. Indonesian time or 8 p.m. Singapore time. Live by Zoom and YouTube channel Tom's Halias TV. 30th 2023 with Pastor Thomas Kandra. Make sure you will join us. With love we waiting of you for worship together. And we welcome those of you who join us for worship for the first time today. Happy Sunday and God bless you all. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk ibadah kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dengan iman berkata, Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Bapak, terima kasih ibadah hari ini telah selesai, Bapak. Thank you, the service is done. Terima kasih Engkau telah berbicara melalui hatimu You have spoke, you have expressed your kepada heart kami yang terbatas ini, Bapak. to us who are limited. Kami minta sekali lagi ada urapan yang baru, Bapak. Once again, we ask for new anointing, Kepada Father, setiap daripada yang hadir di sini, baik on-site maupun online. for everybody here and also online. Dan sembuhkanlah mereka, Bapak, And those who are sick, heal them. yang sedang mengalami sakit penyakit, All who are experiencing sickness perut, in the stomach, kepala, head, atau mungkin juga penyakit berat, Bapak. or maybe terminal illness. Karena kami percaya tidak ada satupun kecuali Engkau, Bapak, Because we trust there's no one else but you, Father, yang dapat menyembuhkan penyakit that kami. can heal our sickness. Hamba-Mu juga berdoa, Bapak, Your servant also pray, kepada Father, mereka yang sedang online, for those who are online. yang Kau katakan We want to say, ada sakit di kepala kirinya, there's someone with sickness on the head, on the left side. biar menjadi sembuh di dalam nama-Mu, Let Bapak. that person be healed in your name, Lord. Dan hamba-Mu juga berdoa pada mereka, Bapak, And also I pray for them, supaya Lord, mereka punya kepahitan kepada pasangannya. those with bitterness to their spouse. Biar Engkau yang angkat kepahitan ini dalam kehidupan mereka, Lord, Bapak. take this bitterness out, Lord. Hamba-Mu juga berdoa, Bapak, I also pray, Father, kepada setiap imam pelayan musik, for all the music praise here, worship leader, worship leader, pemain musik semuanya. musician, all of them. Engkau yang menggantikan berlipat kali ganda kepada mereka. You reward them.
many times, manifold. Hamba-Mu juga berdoa kepada Pak Agus, untuk We Pak Agus, also pray for our Pak Agus, supaya terus diurapi, so he is always anointed. supaya tempat ini FLC Singapura So that this place, FLC Singapore, akan dipakai menjadi lebih luar biasa. will be used by God even more. Dan hamba-Mu juga berdoa Bapak, And also your servant pray, Father, pada mereka yang hadir di sini, for those who are present here, yang Kau katakan punya masalah finansial. people with financial problem. Engkau akan memberi terobosan baru Tuhan. You will give a new breakthrough. Kau bilang akan ada hal-hal baru yang menanti. There will be new things happening. Kami percaya bahwa itu akan terjadi Bapak, dan telah terjadi We Bapak. believe this will happen and shall Karena happen. kami yakin firman-Mu adalah ya dan amin. Because your words is true and amen. Bapak, Father, terimalah semua persembahan daripada kami ini Bapak, receive all our sacrifice dengan hati yang tulus. with genuine heart. Terima kasih Bapak. Thank you, Father. Segala hormat, puji, kemuliaan All praises, Lord, hanya kepada Engkau, is unto you alone, Tuhan kami Yesus Kristus. our Lord Jesus Dan kita yang Christ. diberkati, And all of us are blessed. sama-sama kita katakan Together we say, amin. Amen. Terima kasih. thank you.